Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa di sini kita sharing-sharing tentang dunia perdagangan ya. Tepatnya dunia perwarungan. Bagi teman-teman pengusaha warung sembako kecil yang baru mulai atau yang saat ini sudah berjalan dan tetap berjuang untuk mengembangkan usahanya, saya sarankan jangan terlalu khawatir dalam membuat kesalahan menggunakan trik dan strategi mengelola usaha sembako ini ya. Karena dengan mengalami kesalahan itu, kita malah jadi introspeksi diri dan memeriksa kekurangannya di mana. Di sini kita belajar dari pengalaman ya. Seperti pepatah bilang guru terbaik itu adalah pengalaman. Kenapa jangan terlalu khawatir? Ini alasannya biar kita mau action jalanin usaha tanpa perlu kebanyakan mikir. Yang akhirnya apa yang kita rencanakan itu nggak jadi apa-apa. Usaha sembako dengan modal kecil itu supaya dapat berkembang itu mempunyai perjalanan yang panjang ya. Di sini kita harus menyadari prosesnya, bagaimana caranya dari modal kecil hingga memiliki modal yang cukup banyak. Contoh, misal pada saat kita memulai usaha sembako itu dengan modal 3 juta misal ya, supaya bisa menjadi 10 juta itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak mungkin tercapai dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan aja ya, itu bisa mencapai tahunan. Di sini saya kasih bocoran, untuk dapat menghasilkan uang 100.000, kita perlu punya omset minimal 1 juta ya, karena rata-rata penghasilan warung kelontong itu minimal 10% dari jumlah omset. Nah, di sini kita harus pintar-pintar dalam menyediakan produk atau barang dagangan kita. Kita harus bisa cepat memutarkan kembali pendapatan yang diterima ya untuk dibelanjakan lagi ke produk yang menipis stoknya atau misal sudah habis. Dari penghasilan yang diambil dari pendapatan di warung yang tadi ya yang 10%. Nah, penghasilan 10% itu jangan kita ambil semua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Minimal 50%-nya kita simpan untuk tambahan modal, 50%-nya lagi itu cukup tidak cukup harus cukup diambil keperluan pribadi. Nah, mengenai biaya hidup yang melebihi jatah pengambilan di warung, selebihnya itu kita harus cari tambahan penghasilan lagi ya. Misal, kalau yang di warung istrinya, suaminya bisa cari pendapatan lain. Nanti dari pendapatan suaminya, sisihkan juga untuk tambahan modal. Ketika kita konsisten untuk menjalankan ini selama 2 atau 3 tahun, insya Allah lah kita sudah bisa melihat perubahan perkembangan di toko kita. Mulai dari segi omset, pendapatan, jumlah produk ya atau stok barang yang kita miliki. Dalam menjalankan proses ini itu memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Nah, dalam perjalanannya, hari demi hari tidak menutup kemungkinan akan selalu ada tantangan yang memaksa kita untuk merubah pola yang sudah dibentuk sebelumnya. Di sini kita harus tetap menyadari ya, kita punya tujuan dan konsep yang harus terbentuk jadi kenyataan. Kita jangan goyah dengan keadaan, tetap semangat, tetap fokus untuk mewujudkan tujuan. Kita juga jangan terpaku pada proses yang panjang itu tadi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak patah semangat di awal atau semangat di awal kemudian melemah nantinya. Kita jalani aja prosesnya, dinikmati dan disyukuri atas apapun yang kita dapatkan di dalam menjalankan kegiatan kita ngewarung.
Selain dari yang tadi, hal lain yang perlu kita lakukan adalah pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Oke lah, saat ini kita belum bisa menyediakan banyak produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tapi dalam hal melayani pelanggan itu tidak hanya dari segi penyediaan produk saja. Kita harus punya sikap melayani pelanggan dengan baik salah satunya. Ketika pembeli datang, kita selalu senyum dan menyapa mereka yang datang ke toko kita. Ketika kita bertemu dengan pelanggan yang menjengkelkan, kita tetap sabar dan rendah hati dalam menghadapinya ya. Jangan mengedepankan emosi, karena itu kurang baik untuk kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Lebih baik kita hadapi semua permasalahan dengan pikiran sejuk dan hati tenang. Semua masalah pasti ada akhirnya. Kita jangan bikin ribet sendiri, apalagi memperpanjang masalah. Kita fokus aja pada pertumbuhan kita dalam mengelola toko kita supaya tetap berjalan sesuai dengan rencana. Perbanyaklah sharing-sharing dengan pengusaha lain agar kemampuan mengelola toko kita semakin hebat. Untuk menambah omset, selain dari jual produk laris di warung sembako, kita juga nanti perlahan ya menyediakan produk yang harganya tinggi tapi masih laku di daerah kita. Contohnya, produk kosmetik, kebutuhan bayi, alat tulis, alat listrik. Ini nanti disesuaikan dengan keadaan modal yang kita miliki ya, dari hasil mengumpulkan atau nabung ya, bisa jadi tambahan modal untuk warung sembako kita. Perlu diketahui juga ya, biasanya kalau ada sales-sales resmi dari perusahaan, mereka juga sering mengadakan program yang dapat jadi sumber tambahan modal untuk kita ya, seperti sales rokok, produk kopi, seperti itu ya. Tapi di sini kita perlu memunculkan kredibilitas toko kita, seperti dalam penataan produk yang baik ya. Kemudian ada identitas toko juga. Hal lain yang perlu kita lakukan di toko sembako kita yaitu pengelolaan keuangan ya. Pengelolaan keuangan adalah ujung tombak berkembangnya usaha toko kita. Jadi kita jangan remehkan pengelolaan keuangannya ya. Catat terus pengeluaran dan pemasukan di toko kita. Ya, seolah-olah ini ribet ya, tapi ini sangat bermanfaat sekali buat kita nanti untuk membaca data. Akan ketahuan nantinya ya, progres dari toko sembako kita, omset rata-rata harian berapa, rata-rata bulanan berapa, kemudian rata-rata pengeluaran hariannya berapa, dan apa saja pengeluarannya. Semakin lama kita menjalani, maka kita akan semakin paham dengan keadaan toko kita dan bagaimana cara terbaik untuk membuatnya lebih berkembang lagi dengan lebih cepat. Nah, itu ya teman-teman sharingan dari saya mengenai rahasia usaha sembako agar berkembang dan sukses. Semoga bisa difahami ya dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.